Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang panduan audit intern. Saya Afifatus Soliha dengan NIM 201609001. Pertama, saya akan menjelaskan kebijakan dari audit. Kebijakan audit dapat dibuat tahunan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, yang berisi kebijaksanaan Kepala SKAI dalam pelaksanaan audit menghadapi situasi bank, antara lain mempertimbangkan jumlah unit kerja yang perlu diaudit, jumlah tenaga auditor yang ada, penetapan prioritas, rencana pendidikan berkelanjutan untuk auditor, memperhatikan waktu atau rencana cuti auditor, kasus dan kegawatan yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko satuan kerja yang akan diaudit. Kebijakan audit disusun berdasarkan data dan informasi dari bagian Litbang dan Sisdur atau dapat diserahkan kepada Department Head. Kebijakan audit diberlakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Kebijakan audit disiapkan sebelum akhir tahun untuk kegiatan audit tahun berikutnya. Berikutnya, perencanaan audit secara umum. Rencana audit diberitahukan kepada auditor yang akan bertugas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelumnya. Waktu atau lamanya pelaksanaan audit pada setiap satuan kerja harus memperhitungkan waktu audit yang sama pada audit yang lalu. Sebelum keberangkatan tim, harus diberikan arahan tentang penekanan terhadap bidang-bidang tertentu atau hal-hal yang harus diperiksa mendalam. Rencana audit berisikan jadwal audit untuk setiap unit kerja, kapan audit dilakukan, berapa lama waktu pelaksanaan audit, siapa ketua tim audit, dan siapa anggotanya. Tim audit disusun dengan memperhatikan kombinasi keahlian atau pengalaman. Tim sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Rencana audit tahunan ini menjadi bahan untuk pelaporan ke Bank Indonesia setiap semester dengan disertai realisasi audit yang dapat diselesaikan, dilengkapi penemuan yang penting serta kasus-kasus yang terjadi selama periode laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogus Sundawati Safitri dengan NIM 171600002 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada data atau informasi untuk perencanaan audit berbasis risiko. Yang harus disusun di sini adalah yang pertama, kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komite Audit serta Direktur Utama Bank. Yang kedua adalah kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Yang ketiga, jumlah tenaga auditor yang tersedia. Yang keempat, jumlah satuan kerja yang diperhitungkan untuk diaudit berisikan profil risiko satuan kerja cabang dan profil risiko satuan kerja fungsional dari kantor pusat. Yang kelima di sini ada data audit tahun sebelumnya. Yang keenam ada data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Yang ketujuh ada jumlah hari kerja selama setahun dan audit rating cabang-cabang. Di sini ada pelaksanaan audit persiapan oleh tim audit. Untuk pelaksanaan tugas audit, setiap tim harus melakukan persiapan pekerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan, membekali tim audit dengan informasi permasalahan cabang. Yang ketiga, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit, lalu mempersiapkan audit program, dan yang terakhir adalah menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan yang akan disampaikan. Lalu di sini ada pekerjaan di lapangan. Sebagai pelaksanaan audit diberitahukan kepada auditor secara tertulis dengan materinya sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan audite akan tugas dan wewenang dari SKAI dengan menunjuk audit charter.
dan meminta audite agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada tim audit. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Yang keempat, nama dan susunan tim audit, yaitu dengan ketua dan anggota. Yang kelima ada proses pembahasan temuan audit, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala SKAI untuk diteruskan kepada Direktur Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Maudi Asyari dengan NIM 171600007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank. Mengenai standar pekerjaan lapangan perlu dijelaskan lebih rinci atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Yang kedua, pengujian terhadap transaksi. Yang ketiga, pengujian terhadap saldo, dokumentasi temuan audit, working paper, serta bukti audit untuk yang keempat. Yang kelima, penyusunan laporan audit. Yang keenam, monitoring pemantauan terhadap tindak lanjut. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Berikut ini pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern oleh perusahaan atau bank, yaitu pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumentasi dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Teknik pengujian. Berikut teknik yang dipakai dalam pengujian tersebut oleh auditor. Yang pertama, pengujian. Yang kedua, inspeksi. Yang ketiga, memeriksa bukti transaksi. Yang keempat, menelusuri. 5, bertanya. 6, menganalisa. 7, memperbandingkan. 8, melakukan rekonsiliasi. 9, melakukan konfirmasi. 10, mengkalkulasi atau menghitung. 11. Mengecek penjumlahan atau pengurahan ke bawah dan ke samping. 12. Melakukan verifikasi. 13. Melakukan perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Kusnatus Widayanti, NIM 176600192 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Aryani Maudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan audit. Dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern, bank dikelompokkan menurut sifat laporan, cakupan materi, tanggung jawab, serta proses penyusunan laporan. Dan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat laporan. Sifat laporan terdapat harus tertulis, diuraikan secara singkat. Yang ketiga harus objektif, keempat harus konstruktif. Yang kelima harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, dan yang keenam harus dituangkan secara sistematis. Dan untuk yang kedua, cakupan materi laporan, yaitu terdiri dari laporan harus memuat tujuan luas dan pendekatan audit. Yang kedua, laporan audit harus mengungkap temuan audit yang berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, laporan harus memberikan kesimpulan. Dan yang keempat, laporan harus memuat rekomendasi dari auditor. Yang ketiga, tanggung jawab laporan audit. Laporan harus ditandatangani oleh audit intern dan kepala SKAI. Dan yang kedua, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Dan yang ketiga, diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tanggapan. Dan untuk yang keempat, terdapat proses penyusunan laporan yang terdiri dari temuan audit yang dilaporkan harus dikompilasi dan dianalisis. Dan untuk yang kedua harus dikonfirmasi kepada audit, dan yang ketiga didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat didiskusikan dengan audit, dan yang kelima laporan harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Dan yang selanjutnya terdapat penyampaian laporan. Penyampaian laporan itu terdiri dari laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,
Dan yang kedua, laporan kepada Bank Indonesia. Dan yang ketiga, informasi khusus. Tindak lanjut pada hasil audit. Pada manfaat audit akan optimal apabila audit dan satuan kerja terkait lainnya menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh SKAI. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis hasil atas kecukupan tindak lanjut, serta pelaporan tindak lanjut. Kalau hal ini ditetapkan, maka SKAI harus mempunyai data yang akurat mengenai masalah tindak lanjut temuan audit. Kemudian diatur kriteria perhitungan skor yang dapat mengurangi atau menambah penelitian berdasarkan tindak lanjut penemuan audit yang ditentukan oleh audit. Dengan demikian, temuan audit diharapkan benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berkepentingan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.